ancaman-ancaman namimah adu domba, baik dari ayat Quran, dari hadis Nabi, atharus sahabah, atharus salaf, sudah diterangkan bahaya-bahayanya. Kedudukannya seberapa dia di tengah-tengah afatul lisan yang lain, termasuk yang berat. Nah, sekarang kita bicara definisi. Jangan-jangan kalau definisinya tidak tepat itu nanti kasihan itu. Wong ora adu-adu darane adu-adu. Sing adu-adu tenan darane ora, soalnya salah definisi. Jadi selama ini biasanya yang disebut mengadu domba itu naklul kalam minal wahid ilal akhar. Li apa itu dulu? Hafalnya itu apa? Lil adawah, li insya'il adawah atau karohah. Jadi memindahkan ucapan orang dipindahkan ke orang lain supaya terjadi ifsad, kerusakan. Kerusakan bisa luas ya. Berarti mengadu domba itu menyampaikan ucapan orang kepada orang lain supaya bermusuhan. Lah definisi ini misalnya begini, metu isi A, B itu ternyata wah rasane tek-tekan sampean. Kowe jarene kowe wis welek, kere, goblok. Ngene iku senajan yo rak godho. Ini iya ngono. Ya. Yang benar ini namimah, tapi ini namimah hanya satu bentuk namimah. Mengadu domba yang sebenarnya itu lebih luas, lebih beragam dibanding satu itu tadi. Apa definisinya sehingga mencakup semua? Itu kasfu ma yukrahu kasfuhu, mengungkap hal yang tidak disukai. Itu namanya adu domba. Menyampaikan hal yang tidak disukai, baik tidak disukai oleh pelaku, oleh kok sing diceritani, oleh yang diceritakan, atau tidak tersangkut sama sekali. Yura diwaduli, yura diwadulno, orang lain sama sekali. Itu tetap namimah. Meskipun tidak ada kerugian, ini tidak dirugikan, ini tidak dirugikan, tadi ya dirugikan orang lain, itu ya namimah. Satu. Yang kedua, namimah itu tidak hanya naklul kalam, tidak hanya menyampaikan ucapan ini ke itu, tapi juga bisa berbentuk kitabah, tulisan, berbentuk isyarah, berbentuk ya bahasa-bahasa komunikasi yang lain. Itu masuk namimah, tidak harus selalu lisan. Baik yang diadukan, diadu dombakan itu perbuatan maupun ucapan. Tidak hanya naklul kalam, naklul apa? Fi'li. Tidak hanya naklul kalam, tapi juga naklul fi'li juga bisa. Naklul ikhbaril fi'li. Terus bisa juga termasuk cacat, kekurangan yang ada pada makul anhu, atau tidak cacat, sebetulnya gak cacat loh ya, tapi tetap masuk kategori namimah. Karena tidak layak kalau disampaikan, diungkap. Contoh ya begini, kalau namimah yang pasaran itu, yang biasa itu yang tidak disuka tadi disampaikan, itu wis kok wonge goblok kan, itu tidak suka lah jelas. Ada hal yang tidak cacat tapi disampaikan dan masuk namimah. Misalnya apa? Contoh yang pertama lagi tadi, ada orang mengambil hak milik orang lain, terus kita adukan ini. Lah ada orang lain nyinggahno hartane dhewe. Jadi kowe duwe sepeda motor, bengi-bengi mbok lebokno nek utawa kowe tasku ana dompet. Duitnya tak mbok lirik terus mbok critakno kancane. Itu kan saya tidak rugi, tidak cacat. Wong iki duitku dhewe, ora duwite sapa-sapa. Nah, tapi terus mbok critakno wong aku roh mau wonge nglebokno duit nek tas ya wah. Masa tak iklan iki. Iklan
iklan kopi umroh ya sekali-sekali iklan umroh. Wah dilebokno tas-tasnya full duit mau. Tak injen tak lirik, wah abang kabeh gitu. Wah abang duit. Pokoknya ini itu bukan cacat, bukan aib. Ya. Tapi buat cerita orang lain itu tidak pantas. Duit-duit dewi. Ya. Itu termasuk masuk dalam kategori namimah juga. Fahya namimatun wa ifsa'un rizri. Misale katok sarungku, sarungnya mereknya gajah apa? Berdiri. Biyen niku gajah duduk. Terus direkayasa supaya berlari ana gajah berdiri. Ada gajah apa rukuk barang pokoknya mayono dagang tapi kurang kreatif dulu. Tetap tidak meninggalkan gajah. Wih sarungnya gajah duduk. Wah nek wis setengah tahun ini wis ngepir wis mlaku ngono wis kaya ana pire sarung. Ketul. Itu kan tidak cacat, tidak aib, tidak berkurang. Mbok critakno hal yang tidak disukai. Diceritakan itu masuk namimah. Itu fahuwa namimatun wa ifsa'u sirri. Yes. Fadzakaro sampai mana tadi? Fa'ingkana. Jadinya kalau yang kita sampaikan itu hanya fakta saja, tidak cacat, tidak kekurangan, itu namimah. Tapi kalau yang kita sampaikan itu cacat dan kekurangan orang lain, ini tidak hanya namimah, ini namimah plus ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka fima yakrah lau sami'ahu. Kalau dia dengar wadulno dia tidak suka, itu berarti kamu namimah sekaligus ghibah. Jadi kalau mengadukan fakta netral itu namimah. Kalau mengadukan fakta cacat atau kurang itu namanya namimah plus ghibah. Berarti dosanya nanti rekapitulasi dosanya ya dewe-dewe. Iki dosa 6 atas nama ghibah, ini dosa 6 atas nama namimah. Gak iso. Dadosno setunggal boten saged gak iso. Kok ndak sakake sing iku namimah tok tak padakno. Keadilan akhir. Wa kullu man